Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik ya untuk minggu depan tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Sebelum ke analisanya saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping, list saham akumulasi, dan juga menu sore di sini. Kalian juga akan mendapatkan kode saham menarik setiap harinya. Jika kalian join secara gratis, kalian akan mendapatkan kode seperti ini. Tetapi jika kalian join ke premium, kalian akan mendapatkan nama sahamnya lengkap dengan trading plan-nya seperti ini. Nah, kode di hari Jumat yaitu W di gratis. Tapi kalau di premium pasti akan saya infokan yaitu kode sahamnya yaitu WIM, dan kita taking profit ya sebesar 5% di TP yang kedua atau taking profit yang kedua. Jadi jika kalian tertarik, boleh langsung klik tombol gabung atau join melalui link yang ada di deskripsi. Kalian akan join secara gratis ke Antek Saham channel ini. Nah, jika kalian tertarik juga boleh join atau menjadi member premium. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, tentunya lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham-saham menarik ya atau rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan grup atau channel Telegram khusus untuk member premium, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh gabung ya. Dengan cara gabungnya juga, kalian bisa gabung dengan dua cara, bisa secara gratis ataupun secara berbayar. Untuk infonya, mau gabung yang berbayar atau yang gratis, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saja saya melalui Telegram @yosuaal. Oke, jadi manfaatkan. Jika tidak punya biaya, boleh join secara gratis, tapi jika punya biaya saya sarankan join secara berbayar karena syaratnya hanya bayar saja dan kalian sudah bisa join ke premium. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihannya menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham, dan base-nya di YouTube ya, bukan di Telegram. Jadi berinteraksi hanya melalui YouTube. Dan kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video. Seperti video ini ya, khusus pelanggan yang ini. Lalu kalian akan mendapatkan saham-saham menarik di YouTube berupa postingan setiap harinya. Kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi jika kalian komen di YouTube Antek Saham, kalian menjadi prioritas untuk dibalas komennya. Lalu kalian akan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Jadi dengan biaya yang bisa kita katakan murah ya, atau 1.000 per hari, kalian bisa mengakses atau mendapatkan benefit-benefit tersebut. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat ya di sini. Sudah 2 minggu tidak saya update ya. Dan memang IHSG cukup bagus ya pergerakan di 2 minggu terakhir. Break dari trendline dan resisten 6.500 juga di breakout. Dan sekarang tertahan di resisten menjadi support. Dan sekarang berada di area resisten 6680 ya. Jadi untuk IHSG pas di resistennya, jadi cukup berisiko memang, bisa dia turun ya, atau bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk IHSG supaya bisa lanjut bergerak naik secara teknikal, maka harus breakout dulu resisten 6.680. Tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka IHSG akan turun lagi atau koreksi dulu ke area support 6.500. Tapi berdasarkan pergerakan naik IHSG di sini akan lebih cenderung turun dulu ya, karena jika kita lihat ya di sini, kenaikan IHSG dari tanggal 10 April tidak diikuti dengan adanya inflow. Jadi masih outflow ya. Dari tanggal 10 April di sini masih outflow, dan inflow hanya di hari-hari tertentu saja. Seperti di tanggal 11, tanggal 22, dan tanggal 25. Jadi kita katakan kenaikan IHSG di sini tidak diikuti dengan inflow dari asing, tapi asing masih tetap outflow dari bursa Indonesia. Jadi harusnya masih ada potensi untuk koreksi. Bisa saja dia naik dulu ya, naik dulu ke area supply, lalu nanti koreksi setelah mencapai area tersebut. Jadi pantau saja resisten 6.680. Jika bisa di break, maka IHSG akan lanjut bergerak naik.
Tapi jika belum, maka IHSG akan turun dulu ke area support 6.500. Oke, jadi view saya seperti itu pada IHSG. Dan karena baru break ya di sini dari trend line-nya, seharusnya IHSG akan lanjut bergerak naik. Tapi berdasarkan flow dari asing, harusnya dia akan turun. Jadi ada dua arah di sini. Yang lebih pastinya kita harus menunggu IHSG break dulu dari resisten 6.680. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Yang pertama ada ASA. Nah, di sini untuk ASA boleh kita lihat ya, sangat bagus break dari resisten trendline-nya, yang dimana setelah dia break menjadi konfirmasi kalau ASA akan melanjutkan kenaikannya karena memang sudah break dari trendline dan juga break dari area supply 560 sampai 590, yang dimana area ini menjadi area supply ya. Area demand yang tadinya supply sekarang menjadi demand karena sudah di breakout. Oke, konfirmasinya adalah seperti yang tadi ya, break dari trendline dan juga break dari area supply. Jika kita lihat dari volumenya atau broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Di sini terlihat harusnya ada akumulasi ya. Oke, sini akumulasi ya. Tapi dari asing keluar terlihat ya, foreign terlihat ya, AK jualan di sini dari asing. Tapi secara broker summary-nya domestiknya beli. 1 minggu terakhir masih netral, 2 minggu terakhir juga masih netral ya. Jadi volume baru masuk di hari Jumat ya. Tapi secara 2 minggu terakhir masih tergolong netral saja. Jadi harusnya ASA masih potensi naik tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi di sini saya buatkan target ASA juga cukup pendek ya, tidak terlalu jauh. Karena memang secara broker summary-nya tidak ada akumulasi yang signifikan. Tapi karena baru break dari trendline-nya, maka harusnya ASA ada potensi mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, dari alasan tersebut berarti boleh kita buatkan trading plan-nya ya. Tapi di sini kita hitung dulu risk reward ratio pada ASA. Di sini saya buatkan average pembelian 590, target 1635 dan stop loss di 545. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,63%. Jika target kedua tercapai di 665, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,71%. Jadi risk reward ratio pada ASA ini sangat menarik. Di sini kan saya buatkan trading plan ya pada ASA. Kalian boleh entry di area ini dan cicil secara perlahan ya. Jangan all in di satu harga, tapi cicil secara perlahan di area tersebut supaya nanti mendapatkan average pembelian yang terbaik 605. TP-nya sesuai chart ya, 635, TP2 665 dan stop loss ya. Di sini stop loss di 545. Oke, jadi kalian boleh cicil di area 565 sampai 605 karena ini merupakan area pembelian yang ideal pada saham ASA. Jadi view saya pada ASA masih potensi dia koreksi ke area demand lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Oke. Intinya selama di atas area demand maka pergerakan dari ASA masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada Golf. Golf ini tergolong ke gorengannya, tapi hampir sama seperti ASA, ada konfirmasi break dari area trendline-nya, resisten trendline-nya, dan juga break dari area supply 208 sampai 218 yang sekarang menjadi area menjadi polanya sama seperti ASA, dan di sini tidak perlu saya jelaskan lagi ya yang menjadi konfirmasi pada saham Golf ini. Oke, sorry. Jika kita lihat ya secara broker summary-nya ada akumulasi dari domestik atau lokal, tapi dari asingnya jualannya. Sini terlihat jelas, domestik, akum, sedangkan asing jualannya di sini. Dan volume dari asing juga tidak terlalu besar ya dari Jumat, jadi harusnya masih bagus untuk saham Golf ini karena secara broker summary-nya ada akumulasi yang sangat signifikan dari IF ya di sini. Jadi harusnya Golf sangat potensi lanjut bergerak naik. Oke. Di sini juga boleh kita hitung ya. Sebelum ke trading plan-nya kita hitung dulu risk reward ratio-nya. Average pembelian di 214, stop loss 198 dan target 1230. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,48%. Jika target kedua tercapai di 240, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,15%. Jadi risk reward ratio pada Golf ini sangat menarik. Dan saran saya karena termasuk gorengan, lebih baik kalian taking profit semua jika sudah terkena target 1 karena
ada potensi dia akan langsung dibanting ya, takutnya seperti itu. Jadi saran saya jika sudah profit, boleh di taking profit sesuai dengan trading plan yang ada nantinya. Oke, di sini saya buatkan trading plan pada Golf. Di sini saya buatkan area pembeliannya di area demand ya, sampai 220. TP-nya sesuai chart 230, TP2 240, stop loss 198. Jadi kalian cicil di area demand karena masih ada potensi dia akan turun ke area demand ya. Ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Jadi penurunan di sini hanya untuk koreksi seperti ini ya. Kemungkinan seperti ini, koreksi dulu 1W 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 lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Oke, jadi untuk Golf boleh pantau area demand yang menjadi area pembelian ideal untuk saham Golf ini. Secara broker summary-nya menarik ya, seperti yang tadi. Ini menjadi alasan kenapa saya membagikan Golf untuk teman-teman sekalian. Oke, tetap ya, pergunakan stop loss. Jika terkena stop loss, maka harus cut loss. Tapi jika belum, boleh hold sampai target atau taking profit kita hit nantinya. Oke, jadi disiplin menggunakan trading plan yang ada. Jika sudah entry menggunakan trading plan ini, maka keluarnya juga, baik itu stop loss ataupun taking profit, harus disiplin menggunakan trading plan yang ada. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ada Cimori, Cisarua Mountain Dairy ya. Untuk Cimori boleh kita lihat ya di sini break dari area konsolidasi ya. Ini support trendline lalu resistance trendline di sini dan valid break di hari Kamis dan dikonfirmasi break dari area supply di hari Jumat. Jadi ada dua konfirmasi di sini. Break dari trendline dan juga break dari area supply di 2 hari yang lalu. Jadi harusnya Cimori sangat potensi lanjut bergerak naik karena break dari kedua area ini. Cara broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Oke, terlihat 1 minggu terakhir masih akumulasi sebenarnya dari BK di sini, tapi volumenya tidak terlalu signifikan. Di hari Jumat juga akumulasi dari YU. 2 minggu terakhir netral. Sebenarnya masih akumulasi ya dari BK sini, tapi masuk netral. Jadi secara broker summary pada Cimori bisa kita katakan cukup bagus. Di sini terlihat ya, indikator dominan hijau, hijau-hijau, merah di tanggal 17 sampai 22 April. Nah, oke, di sini juga wajar pada saat dia merah, pada saat distribusi ada penurunan dan pada saat hijau ada pergerakan kenaikan di sini. Jadi pergerakan dari Cimori sangat bagus. Dan di sini juga jika kita tarik sebuah trendline, harusnya trendline tersebut sudah di break ya. Seperti ini trendline-nya juga sudah di break. Konfirmasinya sama seperti saham ASA dan juga Golf yang tadi. Jadi dengan ini harusnya Cimori sangat potensi lanjut bergerak naik di minggu depan. Oke, seperti yang tadi broker summary-nya bagus ya. Jadi harusnya Cimori ini lebih menarik daripada kedua saham yang tadi, baik itu Golf maupun ASA. ASA tadi kekurangannya broker summary-nya tidak terlalu bagus, sedangkan Golf kekurangannya adalah masuk kategori gorengan, sedangkan Cimori ini tidak termasuk kategori gorengan. Terus ada akumulasi dan juga secara teknikal ada konfirmasi break di sini. Jadi lebih baik entry di Cimori ya, karena memang secara konfirmasi lebih menarik dari ketiga saham yang tadi. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 4550. Target 1 4890 dan stop loss di 4230. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1,06/1. Potensi profit di angka 7,47%, sedangkan potensi loss di angka 7,03%. Jika target sudah tercapai, potensi profit di angka 10,33%. Jadi reserve ratio pada Cimori sangat menarik. Di sini akan saya buatkan ya trading plan pada Cimori. Area pembeliannya saya buatkan di 4450 sampai 4650 ya. TP sesuai chart 4890, TP2 5025, stop loss di 4230. Oke. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih memilih ke Cimori ya, karena memang lebih bagus secara broker summary-nya, teknikalnya juga break dan juga tidak masuk kategori gorengan. Oke, jadi view saya pada Cimori ada potensi dia akan koreksi sedikit ya, turun sedikit lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Oke, perhatikan areanya, jika hit stop loss maka harus cut loss, jika hit area taking profit maka harus jualan dengan posisi yang profit.
Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa cuan bareng dan lebih intensif di sana. Sekian dari saya, terima kasih.